Tersangka kasus ijazah Jokowi, Roy Suryo, naik pitam dalam sidang perdana pra-peradilan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Kemarahan Roy dipicu oleh aksi salah satu pendukung fanatik mantan Presiden Jokowi berinisial CS yang dinilai mencoba mengintervensi jalannya persidangan. Tadi ada di tengah-tengahnya, ada pihak yang tidak berkompeten, tiba-tiba maju ke depan dan ingin selaku turut termohon juga, ya. Padahal dia itu katanya lawyer, ya, katanya lawyer profesional, ya, inisialnya CS. Ya, sering kita lihat dia di antara para termul, ya, itu sungguh memalukan, ya, tiba-tiba mau ikut serta sebagai turut termul. Itu nggak ada sejelek-jeleknya, sependek-pendeknya pengetahuan saya di dalam belajar ini, ya, dalam ilmu hukum, ya, yang namanya pihak yang mengajukan diri sebagai intervensi itu hanya ada di perdata, ya, tidak ada di dalam pra-peradilan itu tidak ada. Belajar di mana itu, saudara CS itu? Sidang perdana pra-peradilan dipimpin oleh Hakim Tunggal I Ketut Darpawan dengan agenda memeriksa legal standing para pihak secara pembacaan permohonan pra-peradilan. Melalui permohonannya, Roy Suryo bersama dengan tim kuasa hukum juga mempersoalkan prosedur penangkapan, penggeledahan, penyitaan hingga upaya paksa yang dilakukan penyidik Polda Metro Jaya. Selaku pemohon, Roy Suryo juga menilai ada dugaan cacat formil dalam proses penangkapan, penggeledahan, dan penahanan, sehingga meminta pengadilan untuk menguji keabsahannya. Usai menjalani sidang perdana pra-peradilan ini, Roy Suryo juga mengapresiasi kehadiran pihak Polda Metro Jaya dan Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan. Kenapa saya mengajukan ini? Kami mengajukan ini bukan hanya untuk kami pribadi. Kami mengajukan ini untuk seluruh rakyat Indonesia. Agar kesewenang-wenangan dan kebrutalan yang terjadi pada saat penangkapan, penahanan itu tidak terulang lagi. Kalaupun ada, ini yang terakhir yang saya alami. Ya, seorang yang hanya kemudian dituduh melakukan pencemaran nama baik dan juga kemudian fitnah, dan itu pun belum terbukti, ya, sudah dilakukan upaya penangkapan yang brutal. Penangkapan yang luar biasa jahat, ya, penangkapan yang tidak sesuai dengan undang-undang yang ada. Dari hasil sidang perdana pra-peradilan hari ini di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, apa sebenarnya poin inti dari pembacaan permohonan tadi, Bang? Berdasarkan hukum acara yang berlaku, bahwa sidang pertama itu kami diberikan kesempatan untuk membacakan permohonan, dan permohonan itu berkaitan dengan dua hal. Yang pertama adalah dalil-dalil permohonan atau disebut dengan posita, dan yang kemudian kedua adalah apa sih yang diinginkan atau apa sih yang dituntut yang disebut dengan petitum. Nah, dari dalil-dalil permohonan yang tadi kami sampaikan, ada sebetulnya 4 hal yang kami minta supaya Pengadilan Negeri Jakarta Selatan melalui Hakim Tunggal yang memeriksa permohonan akuo, ya, yaitu pemeriksaan terkait dengan legalitas atau keabsahan dari penangkapan, kemudian penahanan, penggeledahan yang dilakukan pada tanggal 19 Juni 2026 di kediamannya Mas Roy, ya. Kemudian yang terakhir itu juga kami tambahkan poin baru berhubungan dengan status pencekalannya Mas Roy supaya bisa dicabut oleh Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Hanya dari 3 posita tersebut kemudian juga di petitumnya itu Hakim Tunggal tidak menerima tambahan poin dari kami karena memang tadi permohonannya kami renvoy, ya. Renvoy itu artinya ada perbaikan dari kami, tidak menerima poin terkait dengan pencekalan karena memang materi pencekalan itu baru kami kaji dan kami masukkan setelah permohonan awal itu sudah masuk, jadi dianggap tidak boleh karena itu menambahkan pokok perkara. Ya, Bang Gofur, yang menarik selama proses pra-peradilan tadi yang perdana ini, saya mencatat ada beberapa poin yang disampaikan kubu Anda, yakni menjelaskan pokok pra-peradilan hanya mencakup 3 hal, penggeledahan, kemudian penangkapan, dan penahanan. Kalau boleh digarisbawahi, apakah kubu Anda ini menyebut proses penahanan, kemudian penggeledahan dan penangkapan kemarin dilakukan oleh pihak Polda Metro Jaya ini melanggar hukum? Memang dasar daripada permohonan pra-peradilan adalah kami menyampaikan keberatan terhadap upaya paksa. Ya, upaya paksa yang dilakukan Polda Metro Jaya berupa penangkapan, penahanan, dan penggeledahan. Itu kan bagian dari upaya paksa. Kenapa kami menyatakan keberatan? Karena tentu itu melanggar hukum gitu. Dan ujung daripada permohonan pra-peradilan ini sebetulnya hanya untuk meminta putusan dari Hakim Tunggal bahwa upaya paksa yang dilakukan Polda Metro Jaya yang tidak berdasar secara hukum, melanggar hukum acara pidana kita itu adalah harus dinyatakan tidak sah dan harus dinyatakan batal demi hukum. Kenapa? Karena ini untuk kepentingan pembelajaran hukum. Jadi
meskipun Mas Roy itu saat ini berkas perkaranya telah dilimpahkan kepada jaksa penuntut umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan, tetapi kami masih melihat bahwa upaya-upaya pelanggaran hukum, upaya-upaya pelanggaran terhadap hak asasi seorang tersangka itu kan harus diluruskan gitu. Ya, tidak boleh kita biarkan di dalam rezim hukum pidana kita yang modern, rezim hukum pidana kita yang sudah berbasis pada nilai-nilai Pancasila, Undang-Undang Dasar 45. Kita telah meninggalkan hukum kolonial warisan Belanda, ya, yang intinya tangkap proses berlaku. Enggak bisa seperti di dalam hukum pidana modern Indonesia sekarang adalah penangkapan itu menjadi alternatif terakhir. Ketika seseorang tersangka itu tidak kooperatif, mempersulit proses hukum, kemudian juga punya kecenderungan atau dikhawatirkan melarikan diri, menghilangkan barang bukti, Mas Roy kan tidak seperti itu. Kami selalu patuh. Nah, oleh karena itu kami minta supaya ini diperiksa oleh pra peradilan sehingga ini menjadi pembelajaran hukum ke depan. Jadi pada saat besok ini sudah termasuk tanggapan dari tergugat, replik dan duplik, kemudian pembuktiannya kapan, Bang? Ya, jadi besok ini agendanya adalah jawaban dan tanggapan dari termohon, yaitu pihak Polda Metro Jaya, ya. Kemudian setelah itu kami minta untuk sidang diskor beberapa jam misalnya, karena tadi agendanya sudah dibacakan oleh Hakim Tunggal bahwa besok semua proses jawaban tanggapan, kemudian juga replik dari kami, kemudian nanti duplik juga dari termohon itu besok harus semua diselesaikan dan akan diberikan kesempatan untuk di skor sidang sembari kami menyusun replik, dan mungkin juga kalau mau disampaikan duplik ya hakim juga akan memberikan kesempatan juga kepada termohon untuk menyusun duplik. Jadi besok itu adalah jawab menjawab, kemudian replik duplik, dan kemudian hari Rabu itu kita akan masuk kepada pembuktian, yaitu apa? Yaitu pemeriksaan saksi-saksi dan ahli. Dan kami juga akan minta supaya disediakan fasilitas berupa layar infokus, karena ada beberapa video yang ingin kami konfirmasi kepada saksi langsung, sehingga saya kira nanti media juga bisa melihat bagaimana proses penangkapan yang kemudian kami keberatan terhadap proses penangkapan tersebut.